Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1563, apakah Anda mencari kematian? Niat membunuh Ji Fei langsung terpancar, dan bahkan Qi Yuan pun tertegun sejenak. Sudah lama ia tidak merasakan niat membunuh sekuat ini. Bahkan ketika Long Meiying diculik, Ji Fei tidak memiliki niat membunuh seperti itu karena dia menjadi lebih mahir dalam menyembunyikan niat membunuh tersebut. Namun hari ini, niat membunuhnya kembali meletus seperti gunung berapi. Hal ini membuat Qi Yuan menyadari bahwa Ji Fei ingin menghancurkan organisasi manusia serigala. Saya akan segera menyelidikinya. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, aura Ji Fei masih terasa. Suhu di seluruh villa terasa turun beberapa derajat. Qi Yuan bergegas keluar untuk mulai mengatur. Ia tahu akan ada konflik sengit kali ini. Oh, apakah ini Raja Naga yang legendaris? Kalau begitu, kurasa dia masih sangat jantan. Kalau tidak, di mataku, dia hanyalah pria yang tidak jantan. Su Piaomiao menatap Ji Fei dan bercanda. Ji Fei awalnya sangat marah, tetapi setelah mendengar kata-kata Su Piaomiao, amarah di dadanya sedikit mereda. Ia memelototi Su Piaomiao dan berkata, "Kau datang di waktu yang tepat. Aku mungkin harus keluar sebentar. Kau tetap di sini dan bertanggung jawab melindungi Seng Lingyun, Zuli, dan yang lainnya." "Apakah kamu akan membawa Li Ruoxi keluar?" Su Piaomiao bertanya dengan cemas. "Ya, aku akan mengajaknya jalan-jalan dan menghancurkan organisasi manusia serigala ini." "Aku juga ingin pergi," kata Su Piaomiao tegas. "Tidak, harus ada seseorang di sini sekarang, kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang. Kau punya begitu banyak orang di bawah komandomu. Kalau tidak, bukankah lebih baik memindahkan beberapa orang dari Aula Naga? Sudah kubilang untuk tetap di sini, jadi katakan saja apa boleh atau tidak." "Oke." Ji Fei tidak ingin berdebat lagi dengan Su Piaomiao, jadi dia bertanya langsung dan dengan nada mendominasi. Su Piaomiao memelototi Ji Fei dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Dengan kesal dia berbalik dan pergi dengan enggan. Ji Fei kembali ke kamar, dan Li Ruoxi baru saja bangun. Ia melihat Ji Fei tampak tidak senang. "Suamiku, ada apa denganmu? Kita sudah lama menikah, tapi belum pernah jalan-jalan. Bagaimana kalau aku ajak kamu jalan-jalan?" Li Ruoxi tertegun sejenak, lalu segera mengangguk dengan senyum bahagia di wajahnya. "Oke, mau dibawa kemana? Bagaimana keadaan di luar negeri? Saya belum memainkannya di Tiongkok, jadi mengapa tidak mencoba bermain di luar negeri?" Li Ruoxi mengangkat tangannya dan menyentuh perutnya, menyiratkan bahwa dia sedang hamil. "Tidak apa-apa, apa kau lupa? Aku dokter ajaib." Ji Fei menghibur. "Aku akan mendengarkanmu." Li Ruoxi berpikir untuk bisa menghabiskan waktu berdua dengan Ji Fei, lalu menatap Ji Fei dan berkata. Ji Fei segera menelepon Feng Huang dan memintanya untuk membeli tiket pesawat paling awal ke negara D. Feng Huang telah mendengar dari Qi Yuan bahwa Ji Fei marah dan tahu bahwa Ji Fei akan membunuh organisasi manusia serigala. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berangkat tanpa petunjuk apapun dan langsung pergi ke negara D. Kota kecil saat itu adalah kota kecil di kaki gunung di perbatasan negara D. Apakah kita ingin pergi ke sana? Feng Huang ingin bertanya, tetapi Ji Fei sudah menutup telepon, jadi dia hanya bisa segera pergi membeli tiket pesawat. Li Ruoxi jelas tidak menyangka Ji Fei akan berangkat begitu saja, dan ia pun bergegas untuk berkemas. Namun, Ji Fei tidak membiarkannya berkemas terlalu banyak. Ia hanya mengemas sebuah kotak kecil, lalu masuk ke mobil yang dikemudikan Feng Huang dan berangkat ke bandara. Saudara Long dan Wang Guangyu keduanya tahu tentang tindakan Ji Fei.
Saudara Long sangat senang melihat Ji Fei mengincar organisasi manusia serigala. Inilah yang paling ingin ia lihat. Pada saat ini, Wang Guangyu melaporkan situasi tersebut kepada kakeknya. "Kakek, aku baru saja mendapat kabar bahwa Ji Fei sudah bergegas ke negara D." "Oh, apakah Anda sudah mengungkap pembayaran cek sebesar 500 juta itu?" Wang Guangyu menggelengkan kepalanya. "Sebelum aku sempat bereaksi, dia sudah bertindak." "Apa yang sedang dilakukan Ji Fei? Apakah dia sudah menemukan lokasi organisasi manusia serigala?" Ekspresi serius muncul di wajah Wang tua. Organisasi manusia serigalanya memang ada di negara D, dan tulang punggung serta kekuatan utamanya juga ada di sana. Yang lain tidak tahu tentang itu. Sekarang setelah Ji Fei pergi ke sana, apakah dia tahu tentang itu? Hal ini membuatnya merasa ragu dan bingung, sehingga ia merasa sangat aneh. Wang Guangyu tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu instruksi Tuan Wang. Sesaat kemudian, mendengus, "Karena Ji Fei mau mengambil risiko seperti itu, ayo kita nyalakan api di halaman belakangnya." Ekspresi Wang Guangyu langsung berubah, dan ia menatap kakeknya. "Maksudmu kita harus menunggu sampai dia pergi dulu baru bertindak?" "Ya, kami akan mengambil tindakan setelah dia pergi." Senyum mengembang di wajah Wang Guangyu. "Tata letak ini terlalu sempurna. Oke, aku akan suruh mereka bersiap sekarang." Tuan Wang mengangguk, dan Wang Guangyu keluar untuk membuat pengaturan. Ji Fei sedang duduk di dalam mobil dalam perjalanan ke bandara ketika tiba-tiba ia membuka matanya. "Phoenix, hubungi Qi Yuan dan suruh dia menghubungi departemen terkait untuk menciptakan kesan bahwa aku sudah berangkat dengan pesawat." Phoenix tertegun, "Tuan, Anda tidak pergi sekarang. Kalau aku pergi sekarang, bukankah aku akan jatuh ke dalam perangkap musuh? Lagi pula, kita belum punya target. Bagaimana kita bisa pergi?" Wajah Phoenix menampakkan kegembiraan. "Tuan, Anda bijaksana." Dia segera menghubungi Qi Yuan dan dia berkomunikasi dengan departemen terkait. Ji Fei tiba di bandara, check-in, melewati formalitas, dan kemudian keluar lagi. Tidak ada yang tahu tentang tindakannya, dia bahkan tidak naik mobil Phoenix. Sebaliknya, dia membawa Li Ruoxi dan naik mobil yang diatur khusus oleh beberapa departemen untuk kembali ke Longdu. Pada saat ini, para naga telah memasuki malam. Meskipun ada lampu di luar rumah Fei Tang, suasananya jelas jauh lebih suram. Lagi pula, begitu banyak orang terbunuh hari ini, dan mereka masih sangat marah. Masih ada beberapa orang di rumah duka, jadi tampaknya sangat sepi sekarang. Ji Fei dan Li Ruoxi bersembunyi di pohon terdekat, mengamati pemandangan di bawah dengan tenang. Li Ruoxi bersandar di lengan Ji Fei. "Suamiku, menurutku ini agak mengasyikkan, seperti menangkap pencuri." Ji Fei tersenyum dan mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke dalam kegelapan. Li Ruoxi menoleh dan melihat 7 atau 8 sosok bergegas menuju Fei Tang Mansion. Ia langsung gugup dan bertanya dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberitahu mereka untuk berjaga-jaga?" Setelah mengamati sejenak, Ji Fei menggelengkan kepalanya. Kediaman Fei Tang sudah menderita seharian ini. Jika mereka tidak siap, mereka akan mendapat masalah jika menderita lagi. Lagi pula, mereka bukan pemain yang kuat. Kartu truf yang sebenarnya ada di belakang, dan beberapa bahkan tersembunyi di pepohonan ini. Li Ruoxi melirik pepohonan di sebelahnya. Semuanya sunyi senyap, seolah tak ada siapa-siapa di sana. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ji Fei, dan dia tidak tahu kapan dia akan bergerak. Waktu berlalu menit demi menit, dan orang-orang itu telah tiba di gerbang Fei Tang Mansion. Tepat ketika mereka hendak mendobrak pintu dengan keras, gerbang utama Fei Tang Mansion tiba-tiba terbuka,
dan Qin Jie serta Qin Xiong bergegas keluar, memimpin jalan. Kalian di sini untuk mati. Bab 1564, apakah tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu? Ada penyergapan, beberapa orang yang bergegas dan bereaksi cepat tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Sudahlah, bunuh mereka semua dulu, teriak seseorang, dan 7 atau 8 orang langsung menyerbu. Ledakan, serangkaian suara pukulan terdengar, dan mereka serta orang-orang dari Fei Tang Mansion terluka. Qin Xiong dan Qin Jie telah lama memendam amarah, menunggu orang-orang ini datang dan meminta balas dendam. Maka kedua orang itu sangat tegas dalam membunuh, dan masing-masing membunuh musuhnya secara langsung. Meskipun Qin Xiong merasa dirinya tidak sekuat orang-orang di siang hari, membunuh mereka adalah hal yang baik, yang segera meningkatkan momentum Fei Tang Mansion secara signifikan. Orang-orang di Fei Tang Mansion masih kuat, kata Li Ruoxi ketika melihat ini. Pihak lain hanyalah umpan pancing, dan mereka yang keluar dari Fei Tang Mansion adalah para elit. Ada celah di antara keduanya. Mereka akan segera mendapat masalah. Suara Ji Fei baru saja jatuh, dan Li Ruoxi belum membuka mulut untuk bertanya, ketika tiba-tiba sebuah suara yang menusuk udara terdengar di udara. Ada penembak jitu. Ji Fei mengingatkan Qin Jie dan Qin Xiong. Hanya 2 orang yang bisa mendengar suara Ji Fei. Mereka tercengang saat mendengar suara Ji Fei. Bukankah Ji Fei pergi ke negara D? Namun, keduanya bereaksi cepat, mundur, sambil berteriak-teriak. Kedua lelaki itu mulai menepukkan tangannya ke udara, yang mengakibatkan udara berfluktuasi dan peluru yang ditembakkan ke arah mereka pun berubah arah serangnya karena kekuatan yang dahsyat. Namun demikian, banyak orang dari Fei Tang Mansion terkena tembakan. Bahkan Qin Xiong dan Qin Jie tertembak di lengan. Untungnya, nyawa mereka tidak terancam. Mereka berlari kembali sambil berteriak dan menjerit. Penembak jitu yang bersembunyi di pohon sedikit terkejut. Menurut rencana mereka seharusnya membunuh semua orang kali ini, tetapi mereka tidak menyangka pihak lain akan bereaksi secepat itu. Tepat ketika mereka hendak mengungsi, Su Piaomiao, Qi Yuan, dan Feng Huang mulai bergerak cepat dan brutal di antara pepohonan. Mereka memang jago menembak, tetapi kemampuan bela diri mereka biasa saja, sehingga banyak orang yang terus-menerus terbunuh. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya di hutan terkejut dan seluruh alun-alun di luar Fei Tang Mansion menjadi mendidih. Saat itu, Wang Guangyu, yang bersembunyi di gedung seberang, sedang mengamati segala sesuatu di sana melalui kacamata penglihatan malam. Ketika melihat semuanya kacau, ia sangat marah. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Mundur!" Setelah berkata demikian, ia pun bergegas meninggalkan rumah bersama anak buahnya, lalu turun ke bawah dan melajukan mobilnya. Ji Fei mengamati sekeliling dari ketinggian. Ketika mereka turun, ia menemukan mereka. "Istriku, kembalilah ke villa diam-diam dulu. Aku akan menyusulmu." Li Ruoxi mengangguk dan pergi. Ji Fei mengikuti mobil Wang Guangyu dan yang lainnya. Meskipun mereka melaju sangat kencang, sangat mudah bagi Ji Fei untuk melacak mereka. Wang Guangyu dan yang lainnya tidak tahu bahwa Ji Fei mengikuti mereka. Ia diam-diam membawa orang-orang kembali ke villa tertutup keluarga Wang dan tidak menyadari bahwa Ji Fei telah mengikuti mereka. Ketika Ji Fei tiba di sana dan mendapati bahwa itu adalah keluarga Wang, dia berhenti. Dia tidak menyangka kalau manusia serigala ini disewa oleh keluarga Wang, dan dia tidak menyangka kalau keluarga Wang benar-benar ingin melawannya sampai mati di belakangnya. Lagi pula, sebelumnya tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Dia berpikir sejenak, namun tidak jadi masuk, karena jika mereka masuk sekarang, mereka pasti akan menghancurkan keluarga Wang.
Kalaupun itu terjadi, apa yang akan terjadi? Bukankah mereka tetap tidak akan bisa membuat keluarga Wang menghilang? Keluarga Wu sebelumnya adalah pelajaran bagi kita. Ji Fei hendak pergi ketika tiba-tiba ia merasakan sepasang mata menatapnya dalam kegelapan villa keluarga Wang. Ia mengikuti perasaannya dan melihat bahwa orang lain itu juga sedang menatapnya, dan ternyata itu adalah seorang gadis kecil. Tentu saja, gadis kecil ini hanya relatif, sebenarnya, dia tidak kecil sama sekali. Ini Longkir, Ji Fei tercengang. Dia tidak menyangka Longkir ada di rumah Wang. Ia mendekati tempat Longkir dikurung dan mendapati Longkir terikat dan terbanting ke tanah dengan handuk menyumpal mulutnya. Ia tak bisa bicara. Ia menatap Ji Fei dengan iba. Matanya penuh kerinduan, seolah-olah ia telah melihat seorang penyelamat. Ji Fei tidak tahu mengapa Longkir dikurung di sini oleh keluarga Wang. Tetapi ketika dia melihatnya, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Longkir datang ke Longdu, tetapi tidak ada kabar. Dia meminta orang untuk memeriksa tetapi tidak dapat menemukannya. Tetapi dia ada di sini. Dia langsung menghampiri dan memutuskan ikatan Longkir. Longkir terbebas dan segera melepaskan handuk dari mulutnya. Ia memeluk Ji Fei dan hendak menangis. Tetapi Ji Fei membekap mulutnya, memintanya untuk tidak menangis. Longkir mengangguk cepat dan dibawa pergi dari rumah Wang oleh Ji Fei. Keluarga Wang tidak tahu Ji Fei ada di sana. Saat itu, Wang Guangyu memasuki villa. Wang tua membuka matanya dan menatap Wang Guangyu. Bagaimana? Apakah mereka semua terbunuh? Kami disergap. Wang Guangyu menceritakan apa yang baru saja terjadi di luar rumah Fei Tang. Setelah mendengarkannya, wajah Wang tua semuram air. Ia tidak menyangka akan gagal bahkan tanpa kehadiran Ji Fei. Mendengus, pemakan besar, Wang Guangyu menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Pak Wang terdiam sejenak. Waktu kamu pulang, ada yang ngikutin kamu. Wang Guangyu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kami bersembunyi jauh dan mengoordinasikan masalah ini. Mereka tidak tahu kami ada di tempat kejadian. Mendengus, bagus, kalau tidak, kau bisa menunggu sampai mati. Nada bicara Wang tua sangat galak. Wang Guangyu menggigil sekujur tubuhnya. Ini pertama kalinya dalam ingatannya kata-kata kasar seperti itu diucapkan kepadanya. Rasa ngeri dan takut tampak di wajahnya. Keluar, aku akan mempelajari masalah ini lebih lanjut. Wang Guangyu mengangguk cepat dan berjalan keluar. Wang tua memandang ke kejauhan dan berkata, Ji Fei, orang-orangmu sangat cerdas. Mereka berhasil mengatur penyergapan untuk mengepung kita. Ini membuatku rugi besar. Cahaya dingin melintas di matanya. Dan kemarahan melonjak di hatinya. Wang Guangyu begitu sibuk menangani masalah-masalah berikut hingga dia bahkan tidak tahu bahwa Longkir telah diselamatkan. Ji Fei membawa Longkir bersamanya saat ini, dan tidak segera kembali ke Fei Tang Mansion, melainkan datang ke sebuah taman. Merasa aman, Longkir dengan berani memeluk Ji Fei. Wow. Ji Fei awalnya ingin bertanya pada Longkir, dan bahkan sebelum mereka bertemu, ia sudah curiga pada Longkir. Namun, ketika ia benar-benar melihatnya dan melihat Longkir seperti ini, hatinya melunak. Ia memeluk Longkir dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala mungilnya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Aku datang jauh-jauh ke Longdu untuk mencari kalian. Tapi kemudian aku bertemu dengan seorang pria mesum yang katanya ingin mentraktirku makan, tapi malah membiusku dan membuatku pingsan. Pingsan? Ji Fei bertanya dengan ragu. Longkir mengangguk. Orang mesum itu benar-benar menyukai gadis-gadis lolita kecil. Setelah dia membawaku ke sana, aku mendapati ada beberapa perempuan kecil yang mirip lolita yang dipenjara di sana. Beberapa dari mereka dalam kondisi yang sangat menyedihkan.
Jelas sekali mereka telah dipermainkan olehnya. Bagaimana denganmu? Wajah Longkeer tiba-tiba memerah. Lalu ia berkata dengan sedikit keberuntungan, kebetulan hari-hari itu terjadi setiap bulan. Jadi dia tidak menyentuhku dan menungguku sembuh. Aku mencoba melarikan diri 2 kali selama waktu itu. Tetapi gagal. Jadi dia mengikatku dan meninggalkanku di sana. Niat membunuh di mata Ji Fei semakin kuat. Keterlibatan keluarga Wang dalam pembunuhan rahasia itu sudah membuatnya marah. Dan sekarang mereka melakukan hal seperti itu pada Longkeer, yang bahkan lebih seperti binatang buas. Dan bukan hanya Longkeer, tidak ada orang lain yang datang menyelamatkanmu. Bersambung,